Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan mengawalinya dengan Pangastungkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Desa Putuana Febriani, dan rekan saya, Nikomas Sri Bintang Apriani, dan Iputu Yudi Dengningrat. Baik, materi yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu kaitan pasar, permintaan, dan produk. Nah, dibagi menjadi 2 subbab, yaitu ada strategi bersaing perusahaan dominan dan strategi optimasi marketing mix. Nah, untuk strategi bersaing perusahaan dominan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi penurunan harga, analisis dinamis, strategi bisnis, dan strategi pesaing kecil. Serta di strategi optimasi marketing mix dibagi menjadi 5. Menjadi yang pertama ada penjelasan mengenai marketing mix, efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk, model linear effect, marketing mix, dan serta contoh kasus. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada strategi bersaing perusahaan dominan. Perusahaan dominan adalah struktur pasar di mana satu perusahaan menguasai pangsa pasar di antara 50% sampai 90%. Sedangkan perusahaan peringkat kedua menguasai pangsa pasar kurang dari separuhnya, menurut Steppard and Hutton. Bentuk ini adalah di antara monopoli dan oligopoli. Strategi bersaing perusahaan dominan bertujuan untuk menjelaskan konsep strategi bersaing bagi perusahaan dominan yang memutuskan untuk melakukan perluasan usaha. Strategi penurunan harga. Perusahaan dominan berusaha mempertahankan pangsa pasar dan tingkat laba yang dimiliki selama ini dimiliki. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dominan untuk mempertahankan bisnisnya antara lain dengan menggunakan strategi penurunan harga. Jika pasar amat besar dan masih tumbuh serta di saat yang sama, perusahaan baru memiliki biaya rata-rata yang rendah. Maka strategi penurunan harga dengan perluasan pangsa pasar teramat berat dilakukan. Apalagi juga perlu diingat bahwa turunnya harga pasar tidak saja berpengaruh pada perusahaan baru, tetapi juga berpengaruh pada tingkat laba yang dimiliki oleh perusahaan domain. Demikian sebaliknya, jika pasar perusahaan tidak tumbuh serta di saat yang sama biaya rata-rata perusahaan baru relatif tinggi, maka strategi penurunan harga dengan perluasan pangsa pasar ini dengan leluasa dapat diterapkan oleh perusahaan domain. Analisis dinamis. Strategi penurunan harga masih menggunakan pendekatan statis, artinya analisis tersebut belum mempertimbangkan variabel waktu. Dikarenakan penerapan strategi penurunan harga sama sekali mengabaikan faktor waktu, maka perhitungan tentang siapa dari kedua perusahaan dominan atau perusahaan baru yang lebih siap dan lebih meningkatkan jumlah barang yang dijual menjadi penting. Bila perusahaan dominan lebih siap, karena misalnya ia masih memiliki kapasitas produksi menganggur, maka strategi perluasan pangsa pasar dapat dengan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, jika misalnya untuk keperluan itu masih perlu mendatangkan mesin baru dan mencari tambahan modal serta tenaga kerja, maka bukan tidak mungkin perusahaan tersebut tertinggal di belakang. Pesaing yang masih baru justru yang akan menambah jumlah barang yang ada di pasar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi pesaing kecil. Jika ada perusahaan dominan di satu pasar tertentu, maka ini juga berarti bahwa semua pesaing yang ada dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Paling tidak secara relatif lebih kecil dibanding perusahaan yang mendominasi pasar. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya adalah usaha untuk mengetahui strategi bisnis yang mungkin dapat dipilih oleh perusahaan pesaing yang relatif kecil tersebut untuk membesarkan perusahaan. Yang kedua, ada strategi optimasi marketing mix. Konsep marketing instrumen dalam hubungannya dengan masa kehidupan produk dan berdasar daripadanya dapat menentukan skala prioritas dan kombinasi optimal dari marketing instrumen yang dimiliki. Setelah dapat diketahui posisi potensial yang tersedia dan penentuan market share dari produk yang dihasilkan, kenyataan berikutnya yang perlu mendapat jawaban adalah dengan cara bagaimana market share tersebut dapat dicapai.
Pernyataan ini mungkin dapat disederhanakan dengan marketing mix atau kombinasi sales tools bagaimana produk tersebut dipasarkan. Yang pertama itu ada marketing mix. Pengertian marketing mix mencakup sejumlah variabel pemasaran yang terkontrol oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang telah ditetapkan dan memberikan kepuasan pada konsumen. 7 komponen utamanya dalam marketing mix disebut dengan 7P, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua saluran distribusi, yang ketiga promosi, yang keempat harga, yang kelima personel, yang keenam proses, dan yang ketujuh bentuk secara fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi yang B, efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk. Masyarakat tidak begitu mengetahui dan mengenal setiap produk yang dicoba ditawarkan oleh produsen. Baru lambat laun kemudian sesuai dengan berjalannya waktu produk tersebut dikenal oleh mereka. Proses yang digambarkan seperti tersebut di atas, sejak dari pengenalan produk, perkembangan volume penjualan yang pesat, kemandangan, dan kemudian penurunan sering disebut sebagai masa kehidupan produk. Pada setiap masa-masa produk life cycle memerlukan perhatian yang khusus dari strategi marketing mix yang digunakan. 5 tahapan masa kehidupan produk, urutan prioritas marketing mix yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perkenalan. Urutan prioritas dari marketing mix adalah produk dalam lini kualitas produk, kemudian advertensi, harga, dan kemudian baru pelayanan. Yang kedua, kedewasaan. Penggunaan harga dalam mempengaruhi penjualan akan sangat menentukan. Baru kemudian advertensi, kualitas produk, dan pelayanan. Yang ketiga, kejenuhan. Packaging dapat digunakan sebagai alat utama. Baru kemudian advertensi, kualitas produk, dan pelayanan, baru kemudian harga. Yang keempat, penurunan kombinasi urutannya adalah advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, dan harga. Dan yang kelima, penentuan kombinasi dan urutan marketing mix. C, model linear effect marketing mix. Model ini mencoba menguraikan pengaruh dari kombinasi marketing mix yang dijalankan oleh perusahaan terhadap penjualan yang diakibatkan olehnya, dan pengaruh yang terjadi diasumsikan menunjukkan pada hubungan linear. Asumsi lain yang digunakan dalam metode ini adalah yang pertama, marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan, artinya tanpa ada usaha apapun akan tetap terjadi penjualan. Yang kedua, masing-masing marketing mix tersebut berpengaruh secara independen dengan tidak diperhitungkan adanya multikolonialitas dan atau korelasi. Dan yang ketiga, biaya per unit untuk masing-masing marketing mix adalah tetap. Selanjutnya rumusnya bisa dilihat pada slide. Dan D, kasus fiktif PT Lasus. Yang pertama, menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, menetapkan harga produk. Yang ketiga, menentukan tempat berjualan. Yang keempat, merancang strategi promosi. Yang kelima, mengemas produk dengan baik. Yang keenam, merekrut SDM yang berkualitas. Dan yang ketujuh, membuat SOP perusahaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada Bapak dosen dan teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian selama presentasi berlangsung. Ditutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.